Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video presentasi kelompok kami, yaitu dengan menerapkan teknik konfrontasi dan suasana diam bermakna. Di sini saya dari kelompok 2 yang bernama Syahrini Angguna Novita NPM 09 dan rekan saya Kayla Mediana NPM 19. Saya Zulfia Rahmi dengan NPM 01. Saya Alia Eza Putri dengan NPM 17. Saya Zafira Madiani dengan NPM 29. Baiklah, langsung saja kami akan menyajikan video presentasi kelompok kami. Diharapkan teman-teman dan ibu dapat menikmati video kami dan menyimak dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo, silakan duduk. Wah, cantik sekali ya Zafira. Terima kasih, Ibu. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Perjalanannya tadi sedikit macet, Bu, ke sini, Bu. Tapi alhamdulillah cepat Bu sampai ke rumah. Iya, betul sekali, sesuai janji Zafiranya tepat waktu. Iya. Jadi bagaimana? Ada apa hari ini cerita Zafira? Zafira pengen cerita aja Bu sama Ibu lagi kan, Bu. Soalnya kan kemarin udah cerita juga kan kita, Bu. Iya, betul sekali. Iya, Bu. Zafira pengen cerita tentang pacar Zafira, Bu. Iya. Bisa Zafira ceritakan lebih lanjut? Bisa, Bu. Zafira kan Bu mau LDR nih kan, Bu. Tentunya itu mungkin hal yang sangat berat, Bu, ya, untuk para remaja-remaja di Zafira. Zafira di sini kan, Bu, udah pacaran udah mau 2 tahun kan, Bu. Tapi Bu, karena pasangan Zafira itu mau kerja kan, Bu, untuk dia juga membayar juga. Jadi di sini Zafira ini merasa bingung kan, Bu, karena hal itu, Bu. Zafira bingung. Iya, Bu, bingung. Apa yang membuat Zafira bingung dengan hal itu? Yang merasa membuat bingung karena hal itu, Bu, bingungnya tuh, Bu, dia kan besok kan mau LDR kan, Bu. Itu otomatis kan saya ditinggal kan, Bu, pastinya kan, Bu. Apa bisa ya saya menjalani hal itu? Saya juga kayak ngerasa mampu nggak ya saya, Bu, gitu. Tapi saya juga bisa meragukan juga, Bu, mengenai tentang pacar saya. Jadi, Bu, saya tuh bingung harus melakukan apa, Bu, karena hal itu. Jadi Zafira mengatakan Zafira bingung akan hal itu. Apa yang membuat Zafira bingung dengan hal itu? Karena, Bu, saya kan belum berkomunikasi kan, Bu, sama dia. Jadi saya tuh belum tahu, Bu, gimana ya, Bu, gitu, untuk mengkomunikasikannya sama dia. Mungkin Ibu bisa memberi saya saran. Baik Zafira, seperti sesi sebelumnya Ibu sudah mengatakan Ibu di sini mungkin tidak bisa memberikan saran atau nasihat, tapi kita di sini bersama-sama membahas hal yang sedang mengganggu Zafira dan mencari solusinya bersama, yaitu Ibu dan Zafira bersama-sama kita mencari solusi dari apa yang terjadi dalam permasalahan Zafira saat ini, begitu ya Zafira. Jadi sekarang itu apa hal yang mengganggu Zafira yang paling mengganggu Zafira? Hal yang paling mengganggu saya itu ya karena saya tuh suka overthinking, Bu, masalah tentang saya mau
apa iya Bu besok dia tuh bakalan sama saya lagi. Apalagi kan itu jauh kan Bu, lama juga kan, kami juga bakal nggak pernah ketemu. Paling kami cuman apa kontek-kontekan aja gitu kan Bu, berbalas pesan atau teleponan aja kan Bu. Jadi saya tuh kayak merasa ragu sama dia Bu. Tapi saya juga udah coba gitu Bu sedikit-sedikit untuk mengkomunikasikannya kepada teman-teman. Saya juga terkadang merasa kayak apa mungkin ya nanti itu akan bersama. Saya tuh juga sayang kan Bu sama dia kan Bu. Tapi saya tuh juga ingin putus Bu sama dia. Cuman saya tuh masih sayang gitu. Baik Zafira, dari yang Ibu dengar tadi, Zafira mengatakan Zafira ingin putus karena rasa kekhawatiran Zafira akan hubungan jarak jauh. Tetapi di sisi lain Zafira juga sangat sayang kepada pacar Zafira ini. Bagaimana itu? Iya Bu, bingung saya karena hal itu. Saya juga udah ingin memikirkan hal yang positif kan Bu mengenai hal itu ya. Cuman pasti di benak saya itu pasti negatif terus kan Bu. Banyak teman-teman yang bilang kan Bu, teman-teman bilang sama saya nanti LDR tuh kayak gini. Contohnya tuh kayak katanya bisa aja nanti bisa ketemu cewek baru, kan sendiri sekali. Jadi saya tuh kayak gimana ya gitu. Apa harus saya jalani saja ya Bu? Baiklah Zafira, Ibu ikut merasakan seperti apa yang Zafira rasakan saat ini. Namun yang Ibu dengar sebelumnya juga Zafira sudah coba membicarakan dengan pasangan Zafira. Lalu menurut Zafira, bagaimana Zafira menanggapi hal yang saat ini sedang Zafira hadapi? Saya menanggapinya Bu, ya udahlah Bu, mungkin ini memang jalannya kan Bu, dan konsekuensi saya menerima semua ini. Lagipun kalau saya larang juga Bu, itu gimana kan Bu, itu kan karirnya dia. Saya juga punya karir sendiri masing-masing Bu. Jadi nggak mungkin lah kan Bu, saya memaksakan dia juga untuk tetap sama saya di sini Bu. Jadi saya mungkin saya cuman bisa berpikir positif aja lagi. Benar sekali Zafira, itu pemikiran yang sangat bagus. Kita berpikir positif agar hari-hari yang kita lalui juga positif. Tetapi Zafira tadi juga sudah mengatakan, sudah mengkomunikasikan dengan pasangan Zafira, dan Zafira sudah cukup menyadari juga itu adalah karir dia, dan Zafira juga punya pilihan. Itu sangat pilihan yang bagus. Lalu bagaimana cara Zafira menghadapi hal yang saat ini terjadi? Cara Zafira menghadapi hal itu untuk kedepannya mungkin Bu, Zafira bisa lebih meluangkan waktu bersama teman kan Bu, bermain sama teman-teman kan Bu. Walaupun besoknya kan agar Zafira tuh nggak berpikiran yang negatif kan Bu. Terus Zafira juga harus fokus juga kan di kuliah kan Bu. Mungkin Zafira bisa melakukan hal itu aja Bu, kan juga kan Bu. Benar sekali Zafira. Zafira sudah melakukan tindakan yang tepat dengan memfokuskan kepada diri sendiri, sehingga kita bisa mengontrol pikiran-pikiran yang seharusnya tidak perlu. Itu sudah tindakan yang tepat. Benar sekali. Jadi apa yang Zafira dapat simpulkan dari sesi konseling kita hari ini? Yang dapat Zafira simpulkan Bu, Zafira bisa berpikiran positif mengenai tentang pacar Zafira dan Zafira juga bisa tetap menjalani hari-hari Zafira seperti biasa walaupun dia nggak ada di sini kan. Mungkin Zafira juga bisa bermain dengan teman-teman biar Zafira tidak terlalu memikirkan hal-hal negatif kan. Bagus sekali Zafira. Lalu setelah ini apa yang akan Zafira lakukan? Yang
yang Zafira lakukan, mungkin Zafira bisa berkomunikasi lagi sama pacar Zafira kan Bu, biar bisa Zafira memastikan kalau misalnya dia memang serius sama Zafira harus menjalankannya. Betul, sangat betul. Komunikasi itu sangat penting. Itu adalah solusi terbaik ya buat Zafira. Bagaimana perasaan Zafira setelah menceritakan hal ini kepada Ibu? Apakah sudah lebih baik? Perasaan Zafira tuh sudah lebih baik. Mungkin Zafira juga bisa pulang langsung cerita sama dia. Baik, itu sangat bagus ya Zafira. Ibu harap permasalahan ataupun hal yang mengganggu Zafira saat ini bisa terselesaikan dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan baik sehingga bisa sesuai dengan harapan Zafira. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas nasihat yang Ibu berikan. Baik Zafira, sama-sama. Berarti kita bisa ketemu kembali di sesi konseling selanjutnya Ibu untuk mengetahui bagaimana hasil hari ini tentunya. Bisa Bu, malah saya pengen banget ketemu Ibu besok ya Bu. Baik Zafira, kalau gitu kita seperti jam biasa saja ya besok. Oke, terima kasih ya Zafira. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Wah, kita berjumpa lagi ya Kayla. Iya, Bu, kita ketemu lagi. Iya. Bagaimana kabar Kayla? Itu lah, Bu, kayak ketemu Ibu lagi. Kamu cerita lagi, Bu, yang bukan kemarin yang sesi sebelumnya. Iya. Gimana tadi perjalanan Kayla menuju sini? Perjalanan ke sini agak dramatis sedikit ya, Bu, ya, macet di simpang yang lampu merah sebelah kanan. Oh, begitu. Kayla mau menceritakan apa kepada Ibu? Menceritakan yang sesi kemarin, Bu. Langsung saja ya, Bu, ya. Iya. Yang teman akaknya kemarin Iya. itu kan kita ada renggang nih, Bu, pertemanan kita sama dia. Nah sekarang kita mulai gini, teman dia yang lain ngomong sama Kila kalau dia lebih sering menjelekkan Kila daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Kila kan merasa kesal sekali kan, Bu, sedih campur aduk, mau pengen marah tapi malas kan, Bu, kan juga temenannya udah lama. Nah jadi kan kemarin ngumpul-ngumpul tuh, Bu, kayak ngumpul sama 4 teman Kila termasuk dia kan, Bu. Jadi dia tuh so asik kali sama Kila, ngobrol ini itu kayak nggak tanggepin. Tapi dalam hati kecil kayak tuh, Bu, pengen ngomong sama dia, Bu, kayak padahal aku udah lama loh kalau sama kamu, kayak tuh masih ada rasa yang jelas sebagai teman di dia, Bu, tapi tidak juga menutupi rasa sakit Kayla gitu, Bu. Kayla merasa sedih dan kecewa karena hal itu ya Kayla. Sedih sekali. Lalu Kayla? Kan kita tuh pengen kita balikan kan, Bu, kayak sebelum-sebelumnya. Kenapa diceritain ke orang lain kalau nggak suka perlakuan ke dia, kan harusnya kan jujur aja ke Kayla, Bu, gitu, Bu. Tapi malah diomongin ke orang lain itu kan nggak enak, Bu. Jadinya kayak jahat kali aku diceritainnya gitu, Bu. Jadi ya pengen nih, Bu, minta nasihat ke Ibu entah apa biar Kira nggak sedih sekali memikirkan malam-malam kenapa ya dia jahat, kenapa ya gitu. Maaf sebelumnya Kayla tadi mengatakan Kayla yang meminta nasihat kepada Ibu kan. Maaf itu ya Kayla, Ibu tidak memberikan nasihat, tetapi kita akan membahas permasalahan Kayla bersama-sama ya Kayla untuk mencari solusi yang sama. Lalu Kayla, Minta nasihat sih, tapi gimana, Bu, ya, saya pengen teman sama dia
Bu sebenarnya. Iya. Kan kalau diingat masa-masa dulu kan ya, teman dekat ya, mana dia ke situ saya, apa bagi saya itu bagi dia kan Bu. Jadi sekarang ini saya ingin marah, tapi saya masih ingin menahan Bu. Tapi kalau saya marah nanti tambah itu kan Bu, tambah lain perginya Bu. Jadi saya diam aja, dia juga nggak minta maaf sama saya. Apakah Naila sudah mengkomunikasikan bersama teman Naila? Belum sih Bu. Ngapain juga komunikasikan, orang dia yang salah bukan saya gitu Bu. Maksudnya kan dia yang saya atau apa, mungkin saya soalnya kan saya ada rasa benci. Naila mengatakan Naila benci terhadap teman Naila, tapi Naila ingin berteman lagi bersama teman Naila. Bagaimana itu? Itu Bu, kayak bingung kan, dia yang salah, nggak mungkin kan kayak chat terus bilang mau nggak temen sama aku, maafin ini itu aku yang udah dijelekin, kan nggak mungkin Bu. Toh apa yang dia bilang tuh bukan Kayla gitu loh Bu, kayak ditambah-tambah gitu. Jadi bingung Bu, gimana ya Bu ya? Naila merasa Bingung sekali Bu, bagaimana caranya agar dia berteman, tapi kita juga benci Bu gitu Bu. Naila mengatakan Naila benci dengan teman Naila, tapi Naila masih ingin berteman lagi bersama teman Naila. Bagaimana itu? Apa kita coba komunikasikan aja ya Bu ya, kayak menekan hati Kila, kayak Kila yang menyerahkan diri seperti itu. Harusnya kan dia Bu, ini kan Kila yang pengen temenan kan Bu. Jadi aku seharusnya Kila itu ya Bu, mengkomunikasikannya, Kila yang memulainya. Iya, itu ide yang bagus Naila. Lalu bagaimana caranya Naila? Mungkin Kila chat teman Kila Bu, kalau aku ngajak ketemuan atau telepon, bahas masalah yang disampaikan teman yang lain tuh, biar nggak ada kesalahpahaman. Tapi kesalahpahaman atau emang salah dia atau salah saya Bu ya? Mungkin kita komunikasikan dulu mungkin Bu. Bagus Kaila, mungkin Kaila bisa menghubungi teman Kaila. Jadi di sini apa yang Kaila dapatkan dalam sesi konseling ini? Yang saya lakukan kayaknya seharusnya kita komunikasi ya Bu, biar Iya. masalah kita cepat teratasi, biar nggak stres lagi mungkin. Iya. Terima kasih ya Bu, sesi kali ini agak melegakan buat Kaila. Makasih juga udah dengerin cerita Kaila. Iya, sama-sama Kaila. Kapan Ibu bisa bertemu dengan Kaila lagi untuk mengetahui hasilnya? Kayaknya minggu besok boleh kan Bu? Bisa. Jadi kayak nanti kontak sama Ibu. Iya Kaila. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Kaila. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Anu. Iya, Ibu. Saya tunggu dulu Bu. Iya, Bu. Jadi kita ketemu lagi ya Bu ya. Jadi tadi kesini apa? Ke sini tadi naik Gojek Bu, soalnya macet banget di jalan lampu merah yang sebelah kiri itu kan Bu. Jadi takutnya kan kita udah janji jam segini kan Bu, takutnya nanti saya telat itu sibuk nggak ada. Jadi kan Bu saya naik Gojek aja deh dulu dari lampu merah, jadi sama teman tadi Bu duluan. Tapi Ampun itu kok tepat waktu ketemu sama Ibu. Iya Bu, karena kan kita udah janji dan saya juga butuh kan Bu sama Ibu, jadi saya harus mengejar Bu. Jadi hari ini Ampun mau cerita tentang apa? Mau gini Bu, kan sesi sebelumnya Anggun udah cerita ya Bu. Anggun itu kan telat masuk kuliah ya Bu. Jadi belakangan ini Bu, Anggun ngerasa malas kuliah Bu. Malas kuliah, malas ngerjain tugas Bu. Kayak pingin berhenti kuliah, tapi di sisi lain Anggun juga pingin segera tamat gitu kan Bu, biar bisa dapat gelar, bisa menyelesaikan kuliah Anggun. Tapi Anggun uring-uringan agak malas masuk kuliah gitu Bu.
sisi lain Anggun udah males kuliahnya, bagaimana itu? Iya Bu, itulah Bu, Anggun jadinya kan delima bingung banget Bu. Rasanya Bu kayak yang sebelumnya Anggun ceritain ya Bu, tugas kuliahnya tuh makin banyak Bu, makin riwet banget. Terus tuh kayak waktu istirahat apalagi kan sambil kerja ya Bu, agak susah. Itu kayak rada-rada malas, tapi pengen langsung cepet lulus aja gitu Bu. Ngerjain tugas juga Bu banyak, jadi susah gitu Bu. Di sini Ibu merasakan apa yang Anggun rasakan. Nah, apa yang membuat Anggun merasa malas kuliah padahal Anggun pengen sekali punya gelar? Iya kan Bu, itu tadi Anggun malas kuliah itu Bu, karena kan semakin naik semester ternyata tuh Bu, tugasnya tuh makin di luar nalar gitu Bu. Jadi kayak Anggun malas ngerjainnya Bu, ribet yang pertama Bu, ribet tugasnya, terus tuh banyak maunya Bu, banyak tuntutannya, terus tuh kayak dikejar deadline juga Bu. Jadi tuh kayak Anggun tuh merasa sedikit tertekan mengerjakan tugas itu Bu, karena yang seperti yang Anggun katakan tadi Bu, ribet, banyak mau tuntutannya dan mepet-mepet gitulah Bu. Jadi aku malas ngerjainnya Bu. Nah, kan Anggun malas nih, jadi apa yang Anggun lakukan sampai bertahan saat ini, tapi Anggun tetap kuliah? Nah iya kan Bu, seperti yang Anggun katakan tadi kan, walaupun malas Anggun juga ingin tamat kuliah Bu. Jadi kan mau gak mau Anggun kerjain juga Bu tugas ini, cuman ada sedikit rasa seperti terpaksa Bu. Jadi Anggun tuh kayak bingung kan Bu, cerita ke Ibu sebelumnya masalahnya lain juga, yang ini masalah yang sedang Anggun jalan ini nambah lagi Bu. Jadi Anggun kayak butuh teman gitu kan mau cerita. Apakah wajar Anggun merasa seperti ini Bu, malas kuliah tapi pengen wisuda Bu, gitu Bu. Ya, jadi di sini wajar Anggun merasa seperti itu, apalagi Anggun sekarang semester 4 ya. Iya Bu. Makin tingkatnya tinggi itu makin tugasnya banyak. Nah, itu wajar. Ibu merasakan apa yang Anggun rasakan. Jadi apa boleh ceritakan? Nah jadi kan gitu Bu. Terus sekarang jadinya kan Bu, Anggun kadang jadinya kayak nggak ngerjain tugas gitu Bu kadang. Cuman Anggun rasanya tuh kayak takut, aman nggak ya nilai Anggun, takutnya nanti telat lulus kan Bu jadinya karena nggak ngerjain tugas. Jadi gimana ya Bu, Anggun pengen minta nasihat Ibu, gimana caranya biar Anggun semangat ngerjain tugas itu, biar walaupun ribet atau banyak tuntutan Anggun tetap mengerjakan, jadi Anggun tetap wisuda gitu Bu. Jadi sini kan Ibu udah bilang kan di sisi sebelumnya kalau Ibu di sini tidak bisa memberikan nasihat seperti apa yang Anggun inginkan, tetapi Ibu dan Anggun akan mencari solusinya bersama-sama. Kita akan menuntaskannya. Oke Anggun? Iya Bu. Nah, sekarang apa masih ada yang ingin diceritakan? Nanya Bu, jadi menurut Ibu gimana ya biar cara Anggun bisa tetap semangat kuliah dan menyelesaikan tugas-tugas Anggun tanpa terbebani itu Bu, biar Anggun tuh termotivasi kembali untuk kembali giat berkuliah gitu Bu, biar cepat wisudanya. Anggun mengatakan ke Ibu kalau Anggun mau cepet-cepet wisuda nih, tapi sedangkan Anggun malas mengerjakan tugas, nggak bersemangat. Gimana itu Anggun? Iya Bu, itulah Bu, Anggun sadar nggak sesuai kan Bu harapan Anggun sama tindakan Anggun itu. Jadi Bu, Anggun di sini tuh ingin minta ke Ibu gimana ya biar Anggun bisa balik motivasi kuliah Anggun ada lagi gitu Bu, semangat ngerjain tugasnya. Sekarang bagaimana menurut Anggun agar Anggun bisa termotivasi lagi biar kejar gelarnya, nggak bermalas-malasan? Menurut Anggun sih Bu, Anggun ada pikirin gini sih Bu, apa Anggun ngerjain tugasnya sambil hangout gitu Bu di kafe-kafe cantik. Jadi kan kayak ada hiburan gitu kan Bu, ada musik dan video. Kalau soalnya kan kalau di kos tuh agak suntuk ya Bu. Terus tuh bisa ngajak temennya kan Bu biar ngerjain tugas bareng gitu. Soalnya tapi Bu, Anggun agak susah juga Bu kan, seperti sebelumnya nggak susah berteman kan Bu. Jadi kayak takut ngajak teman ngerjain tugas bareng, takut dibilang nanti ambis banget gitu Bu, takut digituin Bu. Jadi menurut Ibu
apakah tidak apa-apa mencoba langkah itu Bu? Tapi Anggun sudah pernah coba nggak ngajak temennya bikin tugas? Belum sih Bu, makanya aku tanya ke Ibu. Sebaiknya Anggun coba dulu, pasti ada temennya yang bisa diajak tugas bareng biar nggak suntuk kan Anggunnya di kos, jadi Anggunnya nggak kayak monoton aja mengerjakan tugas. Iya Bu, berarti sekarang Anggun coba komunikasikan karena berarti apa yang Anggun pikirkan itu tidak ada salahnya dicoba ya kan Bu. Berarti sekarang Anggun harus coba mengajak dan komunikasi dengan teman-teman Anggun ya kan Bu untuk mengerjakan tugas bersama. Mungkin itu tidak apa-apa ya kan Bu? Tidak apa-apa, apa salahnya Anggun mencoba mengajak? Kalau nggak dicoba tuh nggak tahu apa-apa hasilnya kan? Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sebenarnya Anggun kayak tahu kan Bu, seperti Anggun agak malu itu Bu melangkah maju lebih dulu. Jadi Anggun apa-apa tuh butuh dorongan, ditekankan kalau tidak apa-apa. Setelah mendengar dari perkataan Ibu, Anggun merasa ada yang support. Jadi Anggun mungkin sekarang Anggun harus mencoba berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan teman Anggun ya kan Bu? Itu sangat bagus itu. Apa yang Anggun tangkap dari Ibu itu sangat bagus. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah Anggun dan memberikan Anggun masukan yang sesuai Bu, dan Anggun agak sedikit lega Bu, soalnya Anggun ini kan Bu anaknya yang apa-apa langsung cemas kan Bu, langsung kayak gimana gitu Bu, makanya Anggun bikin buat ke sesi kita Bu seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti biar Ibu tahu hasil dari sesi ini, nanti Anggun bisa kontak Ibu lagi gimana perkembangannya. Ibu tunggu ya kabar baiknya. Baik Bu, kita berarti sesi selanjutnya seperti hari sebelumnya ya Bu, yang sama kayak hari ini ya Bu, di jam yang sama. Jadi apa yang dapat Anggun dapatkan dari sesi kali ini Ibu mau tanya? Jadi Bu, hari ini kan dengan yang sudah berbicara dengan Ibu, Anggun merasa sekarang Anggun tuh perlu percaya diri untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan, sehingga Anggun bisa mendapat support dari teman-teman, karena kan Bu di kuliah Anggun merasa malu kan Bu, dan jadinya kayak ngerjain tugas banyak. Kalau ada teman mungkin bisa lebih mudah ya kan Bu. Jadi Anggun harus menjalin komunikasi yang baik ya kan Bu. Oke, kita akhiri ya Anggun ya. Selamat ketemu lagi di Iya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita Anggun seperti biasa. Assalamualaikum. Malam. Silakan masuk, Ibu. Silakan masuk. Ila, selamat pagi Bu. Cantik banget Ila pagi ini. Terima kasih. Gimana kabarnya Ila? Kurang baik sih Bu. Ada apa tuh? Boleh diceritakan? Jadi gini nih Bu, jadi perasaan Kela buruk itu karena Kela lagi mikirin kan Kela udah semester 4. Sebentar lagi Kela mau magang nih pas libur semester. Jadi Kela bingung mau magang di mana. Sedangkan di Kota Padang nggak boleh sama dosennya, jadi di daerah masing-masing. Nah ada teman Kela yang ngajak, tapi Kela nggak suka, jadi Kela nolak. Tapi Kela bingung mau magang di mana. Jadi buruk lah pikiran Kela, kacau. Kela mengatakan Kela bingung mau magang di mana, tapi ada teman Kela yang mengajak Kela tolak. Bagaimana itu? Bagaimana ya Bu? Soalnya kan hubungan Kela sama teman yang ngajak ini kan kurang baik juga. Kela kurang suka. Jadi daripada nanti ribet, apalagi kan magang ya kan Bu, mana tahu disuruh-suruh ini entah berapa nanti kalau ribet berdua kan ribet ya Bu, apalagi saya nggak sesuai sama dia. Tapi kalau nggak ada dia, saya gimana ya Bu ya? Soalnya itu saya pengen magang juga gitu. Bingung saya Bu. Jadi Kela bingung. Iya Bu, bingung sekali. Apa yang membuat Kela bingung? Bingungnya seperti ini ya Bu. Saya
Saya sebenarnya nggak mau sama dia Bu, tapi saya juga harus magang kan Bu. Nggak mungkin saya nggak magang gitu. Bu, saya mau magang tapi saya nggak mau sama dia. Mengapa kalian tidak mau magang bersama teman Kela? Soalnya Kela kurang suka dengan sikapnya Bu, jadi Kela tolak aja gitu Bu. Lalu apa yang akan Kela lakukan? Ya itu Bu, Kela bingung, makanya kayak ada sesi lagi kan Bu, mau minta mau cerita sama ibu, Kela minta nasihatnya apa sarannya biar gak bingung lagi gitu. Seperti sesi sebelumnya, Ibu kan sudah pernah bilang, Ibu tidak bisa memberi nasihat, tetapi kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi apa sebaiknya Kela terima aja ya Bu ya tawaran teman Kela biar Kela bisa magang di daerah Kela. Bagaimana menurut Kela? Apakah tidak apa-apa? Sepertinya tidak apa-apa Bu, walaupun ya gimana ya Bu ya, kayaknya itu solusi terbaik bagi saya, apalagi satu kampung kan Bu. Kela, kalau itu sudah bagus. Kela boleh coba dulu. Ya Bu, kayaknya saya coba dulu ya Bu, mana tahu kira cocok kan Bu. Ya itu aja deh Bu kali ini, makasih banyak ya Bu udah dengarkan cerita Kela. Hasilnya juga ada teman cerita gitu. Iya Kela. Jadi apa yang dapat Kela simpulkan dari sesi konseling pada kali ini? Jadi kesimpulannya Kela harus coba dulu baru bilang dia tidak cocok sama Kela atau cocokkan dulu. Itu sih Bu. Baiklah Kela, jadi kapan kita bisa bertemu lagi? Kayaknya siap magang Bu, biar kayak bisa cerita lagi sini. Oke, sampai ya Kela. Iya Bu, makasih. Sama-sama Kela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk. Iya Bu, makasih Bu. Selamat siang, Safira. Siang Bu. Maknya ceria banget hari ini ya. Ceria Bu, cuman ya ceria-ceria aja. Hari ini Safira mau cerita apa? Jadi Bu, saya kesini Bu mau cerita mengenai tentang kakak kos saya kan Bu. Dia kan masih baru kan Bu. Cuman banyak kali ceritanya kan Bu soal itu. Terus dia sosok dekat gitu kan. Padahal kan Bu, saya nggak dekat kali dengan sama dia. Tapi dia tuh Bu sering kali buat teman-temannya. Tapi saya pengen negur Bu, cuman ya itu saya segan kayak enak kayak malas gitu lah Bu. Zafira merasa terganggu, tetapi Zafira malas menegurnya. Bagaimana itu? Jadi Bu, Zafira juga bingung kan Bu, tapi Zafira tuh pengen negur kan Bu. Zafira pernah negur Bu, cuman udah kayak 2 kali lagi tuh merasa kayak malas gitu kan Bu. Bagaimana ya Bu? Zafira juga bingung kan. Apa yang membuat Zafira merasa bingung? Zafira merasa bingung Bu, soalnya gimana ya cara negurnya untuk kakak kos itu. Soalnya kan Bu ya, karena Zafira tadi kan kayak malas gitu untuk membagi sana dia kan Bu. Gitu Bu. Tapi Zafira juga kayak gimana Bu ya, dia datang buat teman-temannya kan Bu, kos gitu, kayak fasilitas juga kan Bu. Pastinya kan itu kan kayak menghambat kami juga kan Bu, kayak wifi kan Bu. Itu kan wifi itu terlalu banyak yang pakai jadinya jaringan Bu. Jadi Zafira tuh nggak tahu cara kira-kira untuk mengatasinya tuh. Zafira juga belum tahu Bu gimana gitu Bu. Zafira mengatakan bingung dan risih, tetapi Zafira tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana itu? Iya Bu, kemarin kan juga Zafira udah coba bicara sama Pak Ibu Bu. Cuman ya Zafira tuh malas kan bicara berulang-ulang kali kan Bu. Jadi Zafira tuh ingin meminta nasihat kepada Ibu mengenai itu Bu. Sebelumnya Ibu tidak bisa memberi nasihat, tetapi mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Baik
Ibu. Makanya Bu, saya kesini Bu ingin minta nasihat sama Ibu kan ini saya tanya Bu. Jadi saya juga bingung bicara berkomunikasi dengan Kakak bagaimana Bu, gitu Bu. Baik Zafira, bagaimana Zafira katakan langsung saja. Iya juga sih ya Bu. Mungkin saya bisa arahkan Bu secara langsung biar lebih enak mungkin ya, biar Kakak juga nggak tersinggung. Mungkin saya bicara kalau misalnya HP kan mungkin nanti saya ngetiknya kayak nada saya tuh dengan nada lembut gitu Bu. Tapi nanti kakaknya ngerasa mungkin oh ini kasar gitu mungkin kayak ada juga sih Bu ya. Nanti saya akan coba Bu bicara dengan kakak itu secara langsungnya Bu. Baik Zafira, itu yang bagus. Apa yang Zafira lakukan saat ini? Yang Zafira akan lakukan Bu, Zafira akan berbicara langsung aja sama kakak Irfan Bu, biar tidak ada terjadi kesalahan Bu. Mungkin itu saja yang dapat Zafira sampaikan kepada kakak Ibu dengan cara itu saja Bu. Baik Zafira, semoga Zafira bisa berkomunikasi baik dengan kakak itu. Biar Zafira tidak bingung. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas masukannya Bu. Jadi ibu memberikan Zafira tuh merasa lebih percaya diri untuk berbicara dan merasa lega Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Apa bisa Bu kita besok ketemu lagi Bu? Bisa Zafira, mungkin jamnya berbeda dengan hari ini ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas masukannya untuk Zafira. Iya, sama-sama Zafira. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.